Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Senin 9 Maret 2026. Sari berita, 39 calon jemaah haji ND siap berangkat menunaikan ibadah haji. Yayasan Plan Indonesia gencar sosialisasi cegah HIV/AIDS di Lembata. Bersama saya Joanna Bara, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita mulai berita pertama. Sebanyak 38 calon jemaah haji atau CJH asal Kabupaten ND dipastikan siap diberangkatkan untuk menunaikan ibadah haji pada bulan Mei 2026 mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Rofinus Hula. Kepastian tersebut disampaikan Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten ND, Haji Muhammad Salam Daud, Kamis 5 Maret 2026. Menurut Salam Daud, seluruh proses persiapan keberangkatan jemaah telah dilakukan secara bertahap oleh pihaknya, mulai dari pengurusan administrasi, pembuatan paspor, pemeriksaan kesehatan hingga pelaksanaan manasik haji telah dilakukan. Ia menjelaskan para calon jemaah haji asal Kabupaten ND tergabung dalam kelompok terbang Kloter 80. Sesuai jadwal, mereka akan mulai masuk ke asrama haji pada 11 Mei 2026 sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Meski demikian, pihaknya tetap memantau perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah yang saat ini menjadi perhatian dunia. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah kewaspadaan jika terjadi perubahan kebijakan dari pemerintah pusat. Ia menegaskan seluruh informasi resmi tetap menunggu arahan dari Kementerian Agama di tingkat pusat. Kita dalam wilayah kota aja. Yang di luar paling Walwaru dan Pulau Indah. Ya, semua berada di 4 titik kota Indah ini. Seperti biasa, Pak. Jadi memang jamaah haji ini tidak ada yang dibilang Jawa, tapi memang ada jamaah haji kabupaten. Ya memang dalam pendaftaran awal mereka memiliki KTP domisili Indah. Dalam perjalanan ada yang tugas, seperti tahun ada yang ASN pindah tugas lagi keluar. Kami pastikan bahwa jamaah tahun ini ada jamaah haji Indah. Yang mungkin keberangkatan ya bisa saja mereka yang kemarin pindah tugas, pindah kerja bisa saja. Tapi kami memastikan bahwa dari ke-38 orang ini adalah jamaah haji ND. Haji Salam Daud mengatakan setelah bulan Ramadan, pihaknya kembali menjadwalkan pelaksanaan manasik haji lanjutan. Dalam kegiatan tersebut, jemaah juga akan mendapatkan informasi terbaru terkait situasi di Timur Tengah. Ia berharap kondisi kawasan tersebut segera membaik sehingga proses penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan lancar. Dengan demikian, para jemaah dapat berangkat dan menjalankan ibadah dengan aman serta khusyuk. Total jemaah haji asal Kabupaten ND tahun ini berjumlah 38 orang. Rincian terdiri dari 20 jemaah laki-laki dan 18 jemaah perempuan yang seluruhnya merupakan warga Kabupaten ND. RRI ND, Rufinus Hula melaporkan. Berita selanjutnya, upaya pencegahan HIV/AIDS di Kabupaten Lembata terus dilakukan melalui edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Yayasan Plan Indonesia di Lembata terus memperkuat sosialisasi guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya dan cara pencegahan HIV/AIDS. Laporan selengkapnya disampaikan Ricardo Skota. Kasus HIV/AIDS di Kabupaten Lembata masih menjadi perhatian.
Data pemerintah hingga Mei 2025 mencatat terdapat 354 orang dengan HIV/AIDS di daerah tersebut. Yayasan Plan Indonesia di Lembata mulai melakukan upaya pencegahan sejak tahun 2025 melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan pelajar. OIC PIA Manager Plan Indonesia Lembata, Cornelis Sabunola mengatakan kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman masyarakat tentang HIV/AIDS, termasuk cara penularan dan pencegahannya. Meski pengetahuan dasar masyarakat sudah ada, namun sosialisasi dinilai penting agar informasi yang benar dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat, khususnya anak muda. Dari survei kami, itu memang pengetahuan anak-anak dan masyarakat terkait HIV/AIDS itu memang sudah ada. Hanya perlu diperkuat melalui sosialisasi supaya mereka bisa memahami apa itu HIV/AIDS, kemudian bagaimana cara mencegahnya, dan bagaimana penularan HIV/AIDS itu sendiri. Sejauh ini kegiatan sosialisasi telah menjangkau 23 sekolah dan 10 desa. Total peserta terdiri dari sekitar 664 siswa, 59 guru, serta 343 orang tua. Cornelis mengatakan kegiatan ini juga dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Lembata, khususnya Dinas Kesehatan setempat. Kedepan, Plan Indonesia berharap sosialisasi dapat diperluas hingga ke lebih banyak sekolah, termasuk tingkat SMP, agar upaya pencegahan HIV/AIDS dapat dilakukan sejak usia lebih dini. RRI ND Ricardus Kota melaporkan. PT Pelni Persero Cabang Ende menyiapkan pelayanan angkutan laut untuk menghadapi arus mudik dan balik Lebaran 2026. Persiapan dilakukan melalui koordinasi bersama sejumlah instansi terkait guna memastikan pelayanan berjalan aman dan lancar. Laporan Suimam. Kepala PT Pelni Cabang Ende, Ade Dinar Nugroho Pamungkas mengatakan koordinasi dilakukan dengan berbagai pihak terkait operasional pelabuhan. Instansi tersebut meliputi KSOP sebagai regulator pelabuhan, Pelindo, serta unsur pengamanan dari TNI Angkatan Laut dan Kepolisian. Dijelaskan, selain koordinasi lintas instansi, Pelni juga mengantisipasi potensi peningkatan jumlah penumpang selama periode angkutan Lebaran tahun ini. Penumpang sudah dapat membeli tiket perjalanan kapal laut hingga 40 hari sebelum jadwal keberangkatan. Menurut Ade, kemudahan akses pembelian tiket kini semakin luas melalui berbagai saluran resmi yang telah disediakan. Calon penumpang tidak perlu ke kantor untuk membeli tiket, masyarakat bisa membeli melalui channel resmi seperti Pelni Mobile, Alfamart, Indomart, serta billing yang ada di lingkungan sekitar masyarakat. Ia melanjutkan, untuk mendukung kelancaran pelayanan angkutan Lebaran, Pelni Cabang Ende juga menyiapkan 3 armada kapal yang beroperasi. Ketiga kapal tersebut yakni KM Awu, KM Wilis, serta KM Sabuk Nusantara 90. Dari 3 armada kami, armada Pelni mendapatkan dispensasi kapasitas angkut di atas kapal rata-rata sebanyak 32% dari otoritas terkait, yaitu Kementerian Perhubungan, tanpa mengurangi kenyamanan dan keamanan penumpang. Ditambahkan, sebagai langkah pelayanan kepada masyarakat, Pelni Cabang Ende juga mengimbau calon penumpang merencanakan perjalanan lebih awal. Hal ini penting untuk menghindari kepadatan serta memastikan ketersediaan tiket selama periode angkutan Lebaran 2026. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan Timur Indonesia, Kadin NTT terus memperkuat kerjasama regional bersama Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat. Sinergi antar daerah ini dilakukan untuk saling menopang dan juga mengurangi ketergantungan dari Pulau Jawa. Selengkapnya disampaikan Ferry Sool. Kamar Dagang dan Industri Kadin Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kerjasama regional bersama Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat. Kolaborasi ini bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan Timur Indonesia melalui sinergi antar daerah. Ketua Umum Kadin NTT, Bobi Lianto, kepada RRI mengatakan, kerjasama tersebut dilatar belakangi kesamaan karakter ketiga provinsi sebagai wilayah kepulauan, ex-Sunda kecil. Ketiganya memiliki potensi besar di sektor pariwisata, perdagangan, dan industri kreatif. Menurut Bobi, kerjasama regional ini dirancang agar ketiga provinsi tidak lagi berjalan sendiri-sendiri dalam mengembangkan ekonomi. Oleh pola sinergi, Bali, NTB, dan NTT diharapkan saling menopang dan mengurangi ketergantungan pasokan dari Pulau Jawa. Tentu kita tahu bahwa selama ini kita
terpisah sendiri-sendiri, memikirkan ekonomi masing-masing, dan di mana 3 provinsi ini juga, kecuali Bali ya, Bali itu memang sendiri ya, tetapi Bali itu juga memang selama ini mendapat suplai paling banyak dari Jawa Timur, dari Jawa. Kita bagaimana ketiga provinsi tidak tergantung dengan Jawa, kita bagaimana memikirkan bahwa dari ketiga provinsi ini kita saling support satu sama lain, saling bersinergi. Kerjasama tersebut dibangun di atas 5 pilar strategis, yakni transportasi, pariwisata, ekonomi kreatif, energi hijau, perdagangan dan perindustrian, serta pembangunan yang terintegrasi. Sehingga ada beberapa hal, ada 5 pilar yang dibahas. Yang pertama tentu adalah transportasi, ya, menjadi dasar bagaimana menghubungkan, ya, transportasi di darat, transportasi udara, transportasi laut, ya. Kemudian tentu pilar kedua adalah pariwisata dan ekonomi kreatif. Pilar ketiga adalah energi hijau. Yang keempat adalah perdagangan tentunya. Di sektor pariwisata, Kadin mendorong paket wisata terintegrasi Bali NTB NTT. Bali diposisikan sebagai pintu masuk utama wisatawan mancanegara yang kemudian diarahkan ke destinasi di NTB dan NTT. Bobi menyebutkan langkah awal kerjasama akan difokuskan pada sektor pariwisata bahari. Salah satu program yang tengah disiapkan adalah pengoperasian kapal pesiar dengan rute Bali Lombok Labuan Bajo. Sementara di bidang perdagangan, kerjasama diarahkan untuk memperluas pasar produk lokal. Produk unggulan NTT didorong masuk ke Bali dan NTB sekaligus memanfaatkan Bali sebagai gerbang ekspor dan impor. Selain itu, kerjasama juga mulai menyentuh sektor industri dan kehutanan. Kadin NTT telah menghubungkan petani sengon di Sumba dengan pabrik pengolahan kayu di Lombok untuk memperpendek rantai distribusi. Kadin NTT juga mengajak pelaku usaha di daerah untuk mulai berpikir secara regional. Kerjasama ini dinilai membuka peluang baru dan memperkuat daya saing pelaku usaha NTT di kawasan Bali dan Nusa Tenggara. RRI Endeveri Soo melaporkan. Berita selanjutnya, pedagang pasar Mbongawani keluhkan tarif lapak. Disperindak Ende menegaskan retribusi Rp2.000 per meter persegi. Selengkapnya laporan Rahma Suci. Pedagang di Pasar Mbongawani mengeluhkan terkait harga lapak yang mereka bayarkan mencapai Rp5.000 hingga Rp10.000 berdasarkan dari informasi sebelumnya yang menyebutkan tarif lapak hanya Rp2.000 per lapak. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ende, Muhammad Syahrir menjelaskan bahwa perbedaan angka tersebut dipicu kesalahpahaman. Tarif yang berlaku sebenarnya dihitung berdasarkan luas lapak yang digunakan pedagang. Menurutnya, retribusi yang ditetapkan adalah Rp2.000 per meter persegi, bukan per lapak. Dengan demikian, apabila pedagang membuka lapak lebih dari 1 meter persegi, maka besaran biaya yang dibayarkan akan menyesuaikan dengan luas area lapak yang dipakai. Lapak yang ada di pasar itu, sesuai aturan 1 meter itu termakan tarifnya Rp2.000. Yang ternyata itu cek di satu orang pedagang itu ukuran lapak itu lebih dari 2 meter, sehingga harganya bervariasi. Kadang-kadang ada yang lebih, bukan lebih dari ini 2 meter. Kadang-kadang satu lapak itu bisa saya pakai 4-5 meter. Karena harganya itu bervariasi. Meski begitu, pihak Disperindak menyampaikan bagi pedagang yang merasa ada kekeliruan dalam proses penarikan retribusi, dapat datang langsung ke kantor Disperindak dengan membawa informasi lengkap termasuk nama petugas penagih yang melakukan pungutan. Langkah tersebut diperlukan agar pihak Disperindak dapat menelusuri persoalan yang terjadi di Pasar Mbongawani. RRI Ende, Rahma Suci melaporkan. Pendengar Pro 1 dimanapun berada, sebelum mengakhiri warta berita pagi ini kami hadirkan feature Ramadan dengan judul Ramadan di Hati Irwanti, Sang Penyapu Jalan bersama reporter Nikolaus Makumeli. Di tengah riuh rendah kota Ende, ada sosok sederhana yang setiap hari menyusuri ruas Jalan Ahmad Yani dengan sapu di tangannya. Namanya Irwanti, seorang ibu rumah tangga parubaya yang memilih tetap bekerja sebagai penyapu jalan meski sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan.
sholat baru keluar sapu. Sekitar 4:30 begitu. Habis sholat subuh langsung datang. Habis sahur tidur dulu. Habis orang sudah teriak di masjid bangun. Setiap pukul 4:30 pagi, usai menunaikan salat subuh, Irwanti bergegas keluar rumah. Dengan langkah mantap, ia mulai membersihkan sampah yang berserakan. Udara dingin pagi tidak menyurutkan semangatnya. Sapu yang digenggam erat menjadi saksi keteguhan hati seorang ibu yang berjuang demi keluarga tercinta. Bagi Irwanti, puasa bukan alasan untuk berhenti bekerja. Justru Ramadan menjadi sumber energi spiritual yang menambah keyakinannya. Apapun kerja, apapun usaha, dirinya percaya Tuhan selalu meridhoi. Begitulah keyakinan yang ia pegang teguh. Ya, puasa tetap jalan. Namanya kita cari makan. Ya, iya tidak jadi halangan. Malahan buat supaya kami semangat tuh. Bangun pagi bisa sholat, bisa. Upah bulanan dari keringat yang menetes dianggap sebagai berkat Tuhan untuk anak-anaknya. Di balik senyum yang kadang terselip lelah, ada kisah perjuangan yang mengharukan. Jalan Ahmad Yani menjadi saksi bisu bagaimana seorang ibu menjemput rezeki dengan penuh kesabaran. Tidak ada keluhan, hanya keyakinan bahwa kerja keras adalah jalan menuju keberkahan. Kebutuhan sehari-hari anak sekolah, kebutuhan anak-anak sekolah, beli buku, sepatu, dengan kebutuhan yang lain. Kisah Irwanti mengajarkan bahwa ketulusan dan semangat tidak pernah lekang oleh waktu. Meski sederhana, ia menunjukkan bahwa pekerjaan apapun, sekecil apapun, memiliki makna besar bila dijalani dengan ikhlas. Di bulan Ramadan yang penuh berkah, keteguhan hati Irwanti menjadi inspirasi. Bahwa di balik sapu yang terus bergerak, ada doa yang dipanjatkan, ada harapan yang dijaga, dan ada cinta seorang ibu yang tak pernah padam untuk keluarganya. Kisah ini bukan sekedar tentang pekerjaan, melainkan tentang keberanian seorang perempuan menghadapi hidup dengan keyakinan bahwa setiap langkah kecilnya adalah bagian dari perjuangan besar demi masa depan anak-anaknya. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.